Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 11 bagian penilaian tengah semester 2 part 1 nomor 1 sampai dengan nomor 15. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, perhatikan gambar sistem pernapasan berikut. Suatu organ pernapasan tersusun atas lapisan yang terdapat silia yang berfungsi menyaring dan mengeluarkan benda-benda asing yang masuk bersama udara pernapasan. Selain itu, pada lapisan tersebut juga mampu menghasilkan lendir yang berfungsi menangkap debu dan juga mikroorganisme yang masuk saat menghirup udara. Berdasarkan penjelasannya, organ pernapasan yang ditunjukkan oleh huruf. Nah, jadi kalau di sini ada silia ya, kata kuncinya ada silia kemudian menghasilkan lendir. Nah, berarti di sini yang dimaksud adalah batang tenggorokan atau trakea. Nah, kita identifikasi dulu gambarnya. Jadi untuk yang nomor 1, bukan 1, maksudnya yang P, itu gambar dari rongga hidung. Di rongga hidung terdapat rambut-rambut halus. Yang H, faring. Nah, kemudian yang R di situ adalah laring. Nah, di laring ini terdapat pita suara dan juga epiglotis. Untuk yang T adalah bronkus. Jadi di sini jawabannya adalah yang S ya. Jadi S itu gambar dari trakea. Oke, jawabannya D. Nomor 2, reaksi kimia yang berlangsung pada pernapasan dalam. Jadi pernapasan dalam itu di sini yang dimaksud adalah pernapasan internal. Pernapasan kan ada dua, ada eksternal dan internal. Kalau eksternal itu terjadinya di bagian alveolus. Jadi pertukaran O2 dan CO2 di alveolus itu disebut dengan pernapasan eksternal. Kalau pernapasan internal itu pertukaran O2 dan CO2 yang terjadi di sel atau jaringan tubuh. Nah, di sini reaksinya adalah pelepasan hemoglobin. Jadi HbO2 dilepas menjadi Hb plus O2. O2-nya dimasukkan ke dalam sel atau jaringan tubuh. Dan juga ada pengikatan CO2 oleh hemoglobin. Hb plus CO2 menjadi HbCO2. Maka jawabannya di sini adalah yang D. Nomor 3, definisi yang tepat mengenai volume udara pernapasan yang ditunjuk oleh huruf X dan Y adalah, jadi untuk yang X pada gambar itu adalah cadangan inspirasi atau disebut dengan volume komplementer. Nah, volume komplementer itu adalah volume udara yang masih bisa dimasukkan secara maksimal setelah melakukan inspirasi biasa. Sedangkan yang Y adalah volume residu. Nah, volume residu ini volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi secara maksimal. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 4, pernyataan yang tepat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan adalah, jadi untuk yang A, makin tinggi suhu tubuh frekuensi pernapasan makin turun. Bukan ya, makin tinggi suhu tubuh frekuensi pernapasannya juga akan semakin meningkat. Yang B, saat berlari frekuensi pernafasan lebih rendah dibandingkan pada saat berjalan. Bukan, justru saat berlari aktivitasnya lebih tinggi yang berarti frekuensi pernafasannya juga semakin cepat. Orang dewasa mempunyai frekuensi pernapasan lebih tinggi daripada bayi dan balita. Bukan, jadi justru bayi itu memiliki frekuensi pernapasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa, apalagi orang tua. Yang D, frekuensi pernafasan saat berdiri lebih tinggi daripada frekuensi pernafasan saat duduk. Nah, ini tepat sekali. Jadi saat berdiri itu aktivitasnya cenderung lebih tinggi dibandingkan saat duduk atau istirahat. Maka jawabannya di sini adalah yang D. Nomor 5, jenis pernapasan yang biasa dilakukan oleh penyanyi adalah pernapasan perut. Pada saat penyanyi menarik napas, peristiwa yang terjadi adalah, kalau menarik napas ini berarti peristiwa inspirasi. Nah, inspirasi pada otot perut atau pernapasan perut. Nah, inspirasi pada pernapasan perut itu dilakukan yang pertama, otot diafragmanya akan kontraksi. Otot diafragma yang kontraksi berarti bentuknya dia akan lebih mendatar.
Setelah otot diafragmanya kontraksi dan mendatar, maka rongga dadanya akan membesar. Nah, rongga dada yang membesar ini membuat tekanan udara di dalam rongga dadanya akan lebih rendah. Barulah udara bisa masuk ke dalam paru-paru. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang D. Otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma akan mendatar. Ingat ya, saat kontraksi diafragmanya mendatar dan saat relaksasi diafragmanya akan melengkung. Nomor 6, seorang anak mengalami demam dan sakit tenggorokan disertai sesak napas. Oleh sebab itu, orang tuanya memeriksakan ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya lapisan tipis berwarna abu-abu yang menutupi tenggorokan dan amandel serta adanya pembengkakan kelenjar limfa bagian leher anaknya. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter mendiagnosis anak tersebut mengalami infeksi patogen. Nah, kira-kira jenis patogen apa yang memungkinkan untuk menginfeksi anak tersebut? Jadi kalau untuk gejala-gejala yang ditimbulkan pada soal nomor 6 ini adalah ciri dari gejala penyakit difteri. Nah, jadi difteri itu disebabkan karena adanya infeksi bakteri. Bakterinya Corynebacterium diphtheri pada saluran pernapasan bagian atas. Jadi difteri itu biasanya menyerang ke anak-anak. Maka jawabannya di sini adalah yang B. Nomor 7, perhatikan beberapa tindakan medis berikut. Seorang pria mengalami gangguan pernapasan dengan gejala kulit menjadi kebiruan, sesak napas, dan sakit kepala. Tindakan medis yang dapat dilakukan untuk mengatasi gangguan tersebut adalah, jadi dari ciri-cirinya, kata kuncinya di situ kulitnya kebiruan, sesak nafas, berarti orang ini mengalami hipoksia. Nah, hipoksia itu gangguan yang diakibatkan oleh kekurangan oksigen di dalam jaringan, sehingga bisa mematikan sel-sel yang ada di jaringan tubuh kita. Oke, jadi di sini orangnya kena hipoksia. Nah, hipoksia ini untuk penanganannya yang pertama bisa dengan cara pemasangan selang oksigen. Kemudian bisa juga dengan intubasi endotrakeal. Nah, intubasi endotrakeal itu dengan pembuatan saluran udara mekanis yang berfungsi menyalurkan udara ke paru-paru. Atau bisa juga dengan cara yang keempat, terapi hiperbarik. Terapi ini bertujuan agar oksigen di dalam darah meningkat. Jadi jawabannya di sini adalah yang B untuk nomor 1, 3, dan juga 4. Nomor 8, penggunaan vape kian populer di kalangan remaja. Namun penggunaan vape berisiko menyebabkan gangguan pernapasan karena cairan yang digunakan dalam vape mengandung asetaldehid. Nah, zat tersebut memiliki sifat karsinogenik sehingga dapat menyebabkan, asetaldehid itu adalah salah satu zat karsinogenik yang ada di dalam cairan vape. Zat karsinogenik sendiri itu adalah zat yang dapat menyebabkan pertumbuhan sel menjadi tidak terkendali atau yang biasa kita sebut dengan sel kanker. Nah, jadi jawabannya di sini adalah yang A, kanker paru-paru. Nomor 9, salah satu tindakan medis yang dapat dilakukan untuk mengatasi asfiksi adalah resusitasi. Tindakan ini dilakukan untuk, jadi pertama-tama menjelaskan dulu sebenarnya asfiksi itu apa. Asfiksi itu gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan atau bisa juga penggunaan oksigen oleh jaringan sehingga menyebabkan penurunan fungsi paru-paru, pembuluh darah, bisa juga jaringan tubuh lainnya. Nah, gejalanya yang utama adalah rendahnya kadar oksigen, bahkan kesadarannya juga bisa menurun. Nah, penanganannya kan yang tadi dengan adanya resusitasi. Nah, resusitasi ini tindakan yang dilakukan untuk merangsang jantung dan paru-paru dalam mensuplai oksigen ke dalam jaringan tubuh, terutama otak. Serta bisa juga sih sebenarnya mengkonsumsi obat-obatan seperti epinefrin.
Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 10, gangguan pernapasan berikut yang dapat diatasi dengan pemberian antibiotik. Nah, antibiotik itu kan zat kimia yang biasanya digunakan untuk mengatasi gangguan yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Ingat-ingat ya, kalau antibiotik itu untuk bakteri. Nah, antibiotik ini bekerjanya dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi. Tentu saja nih penyakit-penyakit yang sekiranya bisa diatasi dengan pemberian antibiotik adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh adanya bakteri. Contohnya, seperti kalau di soal ini difteri. Nah, difteri ini penyebabnya kan bakteri Corynebacterium diphtheri. Kemudian ada juga faringitis. Nah, faringitis ini juga sama, dia juga disebabkan oleh bakteri. Selain itu ada juga TBC atau tuberkulosis, itu juga disebabkan oleh Mycobacterium. Nah, maka di sini jawabannya adalah yang B. Nomor 11, salah satu fungsi ginjal adalah menjaga tekanan osmosis dalam tubuh agar tetap stabil. Fungsi tersebut dilakukan oleh ginjal dengan cara tekanan osmosis. Nah, kalau tekanan osmosis ini berarti bisa dilakukan dengan cara yang A, mengatur ekskresi garam-garaman. Jadi tekanan osmosis itu ada hubungannya dengan air dan juga garam mineral. Maka jawabannya di sini adalah yang A. Nah, sebenarnya ginjal masih punya fungsi yang lain. Contohnya nih, yang kedua fungsinya menjaga keseimbangan air di dalam tubuh, menghasilkan zat eritropoetin. Eritropoetin ini zat yang bisa merangsang sumsum tulang untuk membuat sel darah merah. Dan juga menghasilkan kalsitriol yang bisa membantu keseimbangan kadar kalsium dalam darah. Selain itu, ginjal juga bisa mengatur kandungan elektrolit dengan cara menyaring zat-zat kimia yang masih berguna bagi tubuh. Bisa juga untuk menjaga asam basa cairan darah dengan mengekskresikan urin yang bersifat asam atau bisa juga basah. Dan yang paling penting adalah membuang sisa-sisa metabolisme seperti urea, asam urat, kreatin, obat-obatan, dan zat lainnya yang bersifat racun. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut ke nomor 12, perhatikan gambar struktur nefron berikut. Urin sekunder dihasilkan pada bagian yang ditunjuk oleh angka. Ingat ya, proses pembentukan urin ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahapan filtrasi. Nah, tahapan filtrasi tempatnya di glomerulus. Hasilnya adalah urin primer. Selanjutnya adalah tahapan reabsorpsi. Nah, reabsorpsi ini berarti penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh. Contohnya, nah zat yang biasanya direabsorpsi itu adalah air, glukosa, asam amino, dan juga zat lain, mineral lainnya. Nah, proses absorpsi ini pertama kali terjadinya adalah di tubulus contortus proximal yang ditunjukkan pada nomor 4. Lalu dilanjutkan sampai dengan lengkung Henle yang ada pada nomor 5. Jadi jawabannya di sini adalah 4 dan 5. Oke, untuk yang nomor 1 di situ adalah tubulus contortus distal. Dan nomor 2 adalah tubulus collectivus. Jawabannya tadi adalah yang E, 4 dan 5. Nomor 13, suatu organ ekskresi terletak di atas sebelah kanan abdomen dan di bawah tulang rusuk. Organ tersebut terdiri atas 2 lobus utama dengan ukuran berbeda di setiap lobusnya. Dan dia juga terdapat banyak lobulus. Nah, berdasarkan ciri-cirinya, organ ekskresi yang dimaksud adalah, jadi yang ditunjukkan pada soal ini adalah organ hati. Nah, hati itu kan ada di sebelah bawah, kanan bawah, di bawahnya tulang rusuk. Hati di sini fungsinya adalah untuk menghasilkan cairan empedu. Jadi setiap harinya hati itu bisa menghasilkan sekitar 800 sampai 1000 mili cairan empedu. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 14. Perhatikan beberapa karakteristik lapisan kulit berikut. Lapisan dermis mempunyai karakteristik yang ditunjukkan oleh angka
Jadi lapisan dermis itu lapisan yang ada di bawahnya epidermis atau lapisan tengah-tengah di antara epidermis dan juga lapisan hipodermis. Lapisan ini biasa disebut dengan kulit jangat karena di dalamnya terdapat akar rambut, pembuluh darah, kelenjar, dan juga saraf. Kelenjarnya ada dua, ada kelenjar keringat dan juga kelenjar minyak. Nah, jadi ciri-cirinya di sini adalah yang E, terdapat akar rambut, lalu terdapat pembuluh darah dan juga saraf, dan juga terdapat kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Nomor 15, selain berfungsi sebagai pemberi warna pada kulit, sel-sel melanosit juga berfungsi untuk sel-sel melanosit ini berada di bagian lapisan stratum granulosum epidermis. Jadi adanya di epidermis. Sel-sel ini mengandung melanin yang memberikan pigmen warna pada tubuh. Selain memberikan pigmen warna kulit, sel melanosit juga berperan dalam melindungi tubuh dari paparan sinar ultraviolet atau sinar UV. Maka jawabannya di sini adalah yang C. Jadi untuk gimana sih mekanismenya? Kok si melanosit atau melanin ini bisa menjaga tubuh dari sinar ultraviolet? Karena melanin itu dapat menyerap sinar ultraviolet. Jadi sinarnya tidak dapat menembus ke bagian epidermis. Jadi memang secara otomatis melanin kita itu akan meningkat saat kulit terkena paparan sinar matahari terlalu lama. Jadi jangan kaget kalau seumpama kalian keluar rumah terus gak pakai jaket atau gak pakai sarung tangan, besoknya belang. Nah, memang mekanismenya seperti itu, tujuannya memang baik untuk menjaga kulit kalian dari paparan sinar UV. Tapi sebagian orang kan akan, aduh kok belang ya. Nah, kalau tidak ingin belang berarti harus memakai lengan panjang dan juga jangan lupa menggunakan hand body terlebih dahulu. Tentunya hand body-nya di sini yang mengandung SPF yang lebih tinggi. Sekarang berapa sih SPF tertinggi? 50 ya? Nah, bisa dipakai itu. Oke, jadi jawabannya tadi adalah yang C. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Untuk yang nomor 16 sampai dengan 30 dilanjutkan di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.